Hidup tak saling bergerak bagai bintang yang berlawanan. Bukannya kau selalu menginginkan tubuhku? Quelle obégitu Harini. Akan kukabulkan keinginan. Saillant. Aku mulai ya. Ada kabar dari observatorium kekaisaran? Dasar tidak berguna, semuanya sampah. Kurang ajar, berani-beraninya kau mencopoti bajuku. Hari ini kau mau mati bagaimana? Dazar Simu. Masih berani panggil aku Nona? Kau keterlaluan berpura-pura imut. Ko. Apa kau lupa siapa yang memberi obat itu? Jangan-jangan, aku berpindah waktu? Aku harus rebut hak waris ibu. Dia harus menikahiku. Jiking. Suka memberi obat terlarang ya? Bukan. Kalau begitu rasakan. Obat yang kau beri sendiri. Sekarang, tubuh ini akan menjadi milikku. Pergi. Sael, efek obatnya mulai terasa. Tak bisa ragu lagi. Dasar sundal kecil. CEO Huang jahat sekali. Hamare Chen. Siapa yang genit sekali ini? Ini kan kakaknya Jiro, kulitnya putih sekali. Halo CEO Huang. Hei Jirou. Kakakmu benar-benar wanita jalang. Kalau bisa tidur dengannya. Kalau CEO Huang berminat, boleh kuantarkan nanti. Kalau kau kirim kakakmu, proyek 500 juta di Suburb Timur. Akan kusetujui. CEO Huang harus ingat janji. Nanti akan kukirimkan. Ji Ching. Kau tamat. Tunggu saja nasibmu. Kakak. Kenapa kau pakai baju pria? Kemarin tak pulang, jangan-jangan. Kau anak duraka tak tahu malu. Berani merebut pacar Roer. Aku merebut pacarnya? Bukankah Shen Ruoking tunanganku? Jiking. Lebih baik kau menyerah. Anya Rurudiatiku. Kita tak akan menikah. Pertunangan ini harus dibatalkan. Tentu harus dibatalkan. Tapi aku yang akan membatalkannya. Jangan lupa. Wasiat terakhir ibumu harus menikah dengan keluarga Shen untuk mendapat warisan. Saranku. Sebaiknya kau. Cinquième dan Mintamaf Padaku. Barankali. Aku bisa carikan. Kerabat jauh Shen. Aku pasti nikah dengan Paman 9 Shen. Paman 9. Minger. Jangan dengar omong kosong Ji Jing. Kamu anak durhaka. Berani incar Paman 9? Ini bukan yang tadi malam. Paman 9. Perempuan ini. Diagila. Berani Manginaonda. Aku. Nyonya Chi. Berani menghajar orangku di depan mataku? Masih belum pergi? Tunggu sebentar. Jijing, APA Malmu? Dengar baik-baik. Aku bukan Jiking yang dulu. Jangan macam-macam. Paman 9. Sudah siap jadi bibi Shen Ruoking? Paman 9, bagaimana kalau teken perjanjian nikah dulu? Terlambat. Masa sih terlambat? Menurutku usulmu sangat bagus. Nona Ji baru cerai. Sudah cari pengganti. Aku kan cuma. Kudengar kaki Paman 9 terkena racun bertahun lalu. Yang belum sembuh pasti sulit berjalan ya? Bagaimana kalau aku bisa sembuhkan? Kau sadar ucapkan apa? Bagaimana, Paman 9? Kaki Anda lebih nyaman? Tapi untuk kesembuhan total,
Tergantung mood saya. Nona G. Kantor catatan sipil di sini. Kakak walking. Coq antique Sekali. Kakak walking. Adik Kesselmuir. Kok hilang? Aduh. Pasti Jiking yang kasih obat ini. Apa yang kau beri? Selamat datang di dunia impotensi. Tak kusangka baru sehari. Tuan Shen, sudah buru-buru mencariku. King, as-tu eu connu Keku? Tapi aku dan Rovan sudah kenal sejak kecil. Jika sekarang aku putus, Dia takakan tao. berikan aku waktu lagi. Aku pasti akan menikahi. Shen Ruaking, apa kau gila? Berdasarkan garis keluarga. Bukankah sekarang? Harusnya kau memanggilku bibi kecil? Jiking, obat apa yang kau berikan padaku? Cepat berikan penawarnya. Jangan buru-buru. Biaya pendaftarannya? Bagaimana aku tak? Apa kau berbohong? Kau punya pilihan lain? Sampai juta. Obatnya. Ini penawarnya. Oh ya. Adikmu. Roer baik-baik saja? Juye, aku masuk ya. Aku membantumu siang tadi, karena kau adalah istri resmi dalam nama. Tak perlu korban diri, datang padaku. Joy, apa yang kau bicarakan? Cepat lepas celana. Berbaringlah di tempat tidur. Sudah ku bilang tak perlu. Kau datang untuk obati kakiku? Memangnya kenapa? Kau pikir untuk apa? Sudah kukatakan, akan menyembuhkan kakimu ini. Untung aku berpengalaman. Kalau tidak, kau akan pakai kursi roda selamanya. Sudah selesai. Siapa lagi yang kau obati? Orang terakhir yang kubantu. Sudah lama dikubur. Kau mau tidur bersamaku? Hai. Jangan bergerak sembarangan. Ayo pergi, Shifu. Bau apa ini? Direktur Huang, orangnya sudah dikirim ke hotel. Silahkan dinikmati. Benar-benar cantik, Ji. Ah, Bisa tidur denganmu. Sekalipun mati, setara. Aduh, apa yang kau lakukan? Aduh, mataku. Arg. Biar ku tebak. Siapa yang menyuruhmu? Jangan-jangan. Jiro. Dia bilang kalau aku berikan proyek Dong Jiao padanya, dia akan berikan gadis tercantik. Barony May Niwa, Barony Gang Wanitaku. Telepon dia. Baik. Jiro, ku beri waktu 10 menit datang ke hotel. Jika tidak, proyek Dong Jiao tak akan diberikan. Keluarga Ji akan hancur total. Sudah selesai. Baik. Apa yang kau lakukan padaku? Lakukan juga pada Jiro. Jangan lupa rekam videonya. Dasar bitch. Berani mengkhianatiku. Pak Huang. Kumohon Pak Huang. Ampunilah aku. Mengampunimu, hari ini kau akan merasakan sensasi kereta api. Kereta api apa? Ayo, serang. Berbicaralah terus terang. Tuan 9, 10 menit lalu. Nyonya Shenmen transfer ke rekening bank yang Masterley. Uang dalam jumlah besar. Kondisi kaki cukup parah. Pengobatan hari ini sudah selesai. Aku pergi dulu.
Ambil ini. Belly bantuan yang pantas. Jangan sampai orang mengira keluarga Shen pelit pada istri. Anggap saja ini upah kerasku. Makasih. Nyonya Shen akhir-akhir ini selalu bersama Yang Master Lei. Banyak yang melihat mereka pergi pulang bersama. Shen Ho Kang. Apa yang kau lakukan? Tak perlu obati kakiku. Ada apa? Otakmu rusak? Nyonya. Ini Yang Master Lei. Ini. Tuan Sembilan. Aku tak punya pria lain. Hanya kau satu-satunya. Tuan Sembilan. Kau benar-benar senggap. Melepas. Aku pergi. Shenus menyertai bulan. Gerhana Taibai. Pasti ada peristiwa besar. Dasar bodoh. Siapa di pagi buta? Nyonya sudah bangun. Tuan Sembilan berpesan, pakaian Nyonya mencerminkan keluarga Shen. Jangan terkesan murahan, merendahkan martabat. Ini pilihan khusus untuk Nyonya. Gaun haute couture baru. Nyonya, coba apakah pas? Nona Ji. Ketemu lagi. Gak nyangka, Nona Ji, lo juga tertarik properti, ya? Lelang seramai ini, mana mungkin aku lewatkan? Waduh, ayam kampung pakai bulu merak. Sok jadi Phoenix. Masa sih? Lo bisa ikut lelang? Level tinggi gini? Ini bukan koleksi terbaru. Kayaknya, kok bisa dipakai lo? Dia tuh. Pasti dapat sugar daddy. Lo mau juga? Aku kenalannya. Lo. Xiao Yu, udah deh. Jangan ganggu urusan mereka. Aku sama Nona Ji, cuma urusan bisnis. Kalian berdua jangan ngaco. Lagian yang kami bahas, proyek besar Teluk Anshu. Bisnis? Jangan-jangan lo pakai nama keluarga Ji buat nipu orang? Kakak, kan lo baru pulang dari desa, mana paham urusan ginian. Ayah kalau tahu. Lo ngomong sembarangan, bekel merah. Yang Master Lei. Cewek ini, latar belakangnya ngeri. Jangan sampai ketipu. Aku memang gak pinter bisnis, gak kayak kamu. Kemarin di hotel, aku lihat kamu sama Direktur Huang. Sampai lupa makan tidur. Harusnya aku belajar. Lo ngomong apaan sih? Kakru. Masa sih bakal kencan sama si mesum itu? Jangan fitnah. Oh ya, adikku, udah. Lo tuh. Cuma cewek murahan, yang manjat kasur orang cacat. Paman cacatku gak cukup buat. Sampai cari yang lain? Xiao Yu, udah, jangan marah. Mungkin kakak cuma butuh uang aja, makanya. Kalau miskin, harus jual diri ya? Nona Ji. Nanti kalau yang Master Lei bosen. Akan ku kenalin, putra kedua keluarga Zhang. Umurnya baru 50-an. Masih gagah, cocok banget buat lo. Wah, keren amat. Simpen aja buat lo sendiri. Makasih. Elo. Hujan ringan, aku Jui, istri Ming Media menikah, juga para tetua Anda. Aku perlu untuk mengajarimu, Junior. Dan, jangan biarkan kalian, kucing dan anjing, merusak reputasi keluarga Shen. Wajahku. Bagaimana dengan saya, mahir dalam beberapa keterampilan medis, melihat prostesis Nona Shen, hampir diperbaiki, jadi gratis, mengirimkan Anda paket hadiah. Menentikan, kita akan bertemu lain kali. Ayo datang. Apa yang kamu lakukan? Cepat. Nyonya Shen, tolong nantikan. Aku sedikit lelah, memecahkan mereka. Lepaskan aku. Aku Jui, istri Ming Media menikah, juga para tetua Anda. Aku perlu untuk mengajarimu, junior yang tidak tertutup. Dan, jangan biarkan kalian, kucing dan anjing, merusak reputasi keluarga Shen. Aku tidak bisa melihat tempat, itu hanya membela saya. Hujan. Jangan muncul di Beijing di masa depan. Père Lao. Aku melihat siapa yang berani menyentuh adik. Kakak. Kau baik-baik saja. No. Wajahku.
Prioritas utama, cepat bawa dia ke rumah sakit. Pas en gants. Shen Ruoking, apakah aku membiarkanmu pergi? Musim Sera. Aku eu Kosuka aku. Benci karena cinta, tapi aku bilang aku hanya suka kelembutan. Wanita jahat seperti aku bahkan melihat tidak mau. Masih ingin masuk ke pintu rumah Shen kami. Seiya. Ternyata musim ini cerah, ingin menjadi anak ketiga. Ternyata tidak. Perhatian. Kata-kata Anda. Wajahku. Itu semua karena aku suka kelembutan. Akan menyakitimu. Ternyata saudara perempuan itu merampoknya. Pacar kakak, melihat dia lemah, tanpa diduga. Aku hari ini hanya datang ke lelang. 3 dari kalian, jangan buang waktu saya. Cepat. Ayo pergi. Jiking wanita ini. Itu karena 9 tuan. Dia berani mengertak hujan. Orang cacat itu, semoga beruntung, lahir di rumah. Baru saja pengawal Jue ada di sana. Jadi, dia juga harus. Apa yang dia lakukan di lelang? Aku mendengar apa yang dimaksud Jiking. Dia datang untuk menembak telepon Shui. Seperti tujuan saya. Menghitung dia sedikit. An Shuiwan diperkirakan 200 miliar yuan. Ini terlalu mahal. Tapi aku pikir jika aku bisa, keuntungan benar-benar berlipat ganda. Saudara Ruoking. Lelang akan segera dimulai. Saudaraku, jangan tinggalkan aku. Pergi ke lelang dan ambil foto tanah. Aku ingin mata musim. Wanita itu, wajah dengan Shen Hao. Menginjak kaki. Kenapa kali ini begitu mudah? Biarkan saja mantan tunanganmu. Lelang adalah awal dari pertunjukan yang baik. Bintang emas dengan bulan. Makanan terlalu putih. Sesuatu yang besar akan terjadi. Gajah langit ini. Mercusuar ini di sisi timur. Akan ada gempa dalam beberapa hari. Kau bercanda. Itu Teluk Anshui. Lelang akan terdaftar dalam beberapa hari. Dan, sudah melakukan survei geologi. Tidak ada masalah. Lelang, 9 dewa. Kau ingin melihat. Para tamu, hari ini kita, lelang adalah Teluk Liang, 3-2022. Harga mulai 20 juta, 30 juta. Ijuda. Kakak datang dari pedesaan. Tidak ada yang bisa dilihat. Jiuye, kenapa kamu tidak mengajari hanya tanah seperti Teluk Liang? Hanya tanah seperti ini. Hanya untuk membuang sampah. Kakakmu sangat cerdas. Tanah ini. Tidak sebagus saudara Ruoking. Cincin yang dibeli. 1 miliar 3 kali. Kesepakatan. Berikut adalah Teluk Anshui. 5-8.569 tanah. Harga awal 50 miliar. 80 miliar, 100 miliar. Lihatlah Shen Haoche. Kapan saya akan menembak? 110 miliar. 250 milliards. Ini tawaran terlalu tinggi. Ya, aku tidak pernah berpikir, sumber daya keuangan Shen Ruoking sangat besar. Shen Ruoking. Sekarang sudah berani ambil sesuatu denganku. Macan, Shen Jui. Pada lelang. Secara alami didasarkan pada kekuatan. Kau bilang tidak. 280 miliar. 300 milliards. Shen Jui. Seiya Melia Apayang Anda Ambil un tu pertarin dans Seiya. Aku bilang, Shen Ruoking. Anda masih menyimpan sedikit uang. Berikan operasi plastik pada adikmu. 300 miliar. Saudara Ruoking. Anggaran kita hanya 100 miliar. Itu terlalu banyak. Bagaimana saudara perempuan, jika Anda biasanya menghabiskan lebih sedikit? Yuan Ruoking. Mungkin tanah ini. Mungkin milikmu. 2 orang menyerah. Anda. Saudara Ruoking. Saya mewakili kelompok G, mendanai Anda 100 miliar. Lambu. 350 milliards. Jiuye, ini sudah sampai. Petas Shen Ruoking. Bisa ditutup. 380 miliar. 9 dewa. Apa yang kau lakukan? Bagaimana dengan tanah ini? Saya membelinya untuk Kinki. Hadiah pernikahan baru. Bagaimana dengan suami? Masih harus memilih beberapa kekuatan. Kalau tidak, aku akan marah di mana-mana. Jian, tutup mulutmu. Kelompok likuiditas dan penggalangan dana. Uang yang ditambahkan. Total hanya 350 miliar. Saya tidak bisa menembak. 380 miliar sekali. Ini sudah berakhir. Shen Ruoking tidak akan menembak lagi. 380 miliar sekali 5. Mata cerah.
Malam ini kita pergi ke Teluk Anshui, tempat tertinggi untuk membuka sampahnya, merayakannya dengan baik. Saudari King luar biasa, terlihat bagus, kemampuan juga bagus. Wajahku, wajahku, wajahku. Kau wanita, aku akan membiarkanmu mencobanya hari ini. Apa itu kereta? Hehehe. Saudara-saudara. Jangan terlalu bangga. Adik laki-laki yang saya tidak ingin. Kau salah dengan sampah ini. Tunggu sampai lelang selesai. Kau masih mencarimu. Tuan Huang bermain. Lambu. Apa total kuning? 380 miliar 2 kali. 4000 juta. Jiro, apa yang kamu lakukan? Kakak, biarkan saja tanah ini menjadi saksi pertunangan kami. Beritahu semua orang di kota. Anda, museum lembat. Aku harus ambil semuanya. Kakak, kali ini aku masih menang. Semua orang merayakan satu cangkir. Hahaha. Aduh, selamat, Presiden Sen. Di masa depan, proyek Anshui Bay akan dikembangkan sendiri. Jangan lupa saudara. Ah, t'es lu quand je suis. Akan menjadi kesaksian cintaku dengan kelembutan. Pada saat itu pernikahan kita, Huang selalu harus menghargai. Pasti hahaha. Shen Haocheng tidak melihat. Menara sampahnya ini dilelang. Penawar tertinggi dapat minum. Bagaimana denganmu? Masih memakai sepatu yang tidak saya pergi pulang. Tidak ada sepatu rusak di pesta saya. Haha benar-benar. Tidak ada sepatu rusak. Aku menyarankan kalian, jangan terlalu senang. Pertunjukan yang bagus masih di belakang. Tunggu saudaraku, Ruoqing. Mengembangkan Teluk Anshui. Kita akan menjadi bintang yang paling bersinar di kota. Lambu. Pada saat itu, aku akan berada di titik tertinggi di Teluk Anshui. Bangun salah satu hotel termewah. Tuan Ruma Tukanda. Pernikahan termegah. Kakak Ruoqing, kau sangat baik. Benar. Pernikahan kakak saya belum selesai. Atau kau mohon padaku, aku membiarkan saudaraku Ruoqing satu lagi di Anshui Bay. Penjahat ini. Ini adalah wajah. Museum lembat. Anda dari kelompok G. 100 miliar. Menempel mas kawin untuk keluarga Shen. Kau bilang ini, ayah tahu. Apa yang Anda pikirkan? Menunggu pengembangan teluk air. Uang ini akan kugandakan G. Kakak yang tidak bekerja tanpa saham. Kau khawatir? 9 paman. Perjamuan saya akan segera dimulai. Ada apa? Kau butuh aku untuk mengusirmu. Ah, silahkan. Aku ingin. Kawakan Sejra. Tidak ada mood untuk merayakan pesta. Oh. Jenderal Shen. Tidak bagus, Tuan Sen. Anshui Wan gempa bumi. Apa yang kau katakan? Bagaimana mungkin gempa bumi di Teluk Anshui? Tidak mungkin. Benar-benar Tuan Sen, sudah ada di berita. Valuasi tanah terus turun sekarang. Para ahli mengatakan tanah ini tidak cocok untuk pengembangan. Anshui Wan benar-benar gempa. 400 miliar tanah. Itu saja. Shen Ruoqing. Tanah Teluk Anshui bernilai 400 miliar, tapi perusahaan Anda hingga 200 miliar. Tidak mampu menjual perusahaan. Terakhir kali Presiden Sen mempertaruhkan saya untuk menarik modal. 2 miliar yang terakhir kali kau berutang padaku belum. Gulung semuanya. Kakak, kenapa aku tidak bisa pergi dan engine kau berpura-pura? Tidak dipasang lagi. Semua hal, aku sudah mendengar. Beraninya kau menggunakan dana perusahaan. 100 miliar. Tidak. Tepatnya 200 miliar. Jiro sudah mengatakan dilelang. Bagaimana dengan ini? Adalah kesaksian cintanya dengan Shen Ruoqing. Berkah dan berbagi. Apakah ada kesulitan? Anda tutup mulut. Ayah, tidak. Bukan ayah seperti itu. Kau makan sesuatu. Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Apakah Anda seperti ini? Aku memukul. Buka. Kau imut. Siapa yang membuatmu memegang kartu terakhir? Aku mencekikmu. Aku tidak tahu itu akan terjadi. Lihatlah kaki Anda. Itu tidak masalah. Aku akan membantu. Bagaimana Anda membayar saya? Lalu kau menutup mata. Aku akan membawa.
Baiklah. Bisa membuka mata. Anda lihat. Itu yang baru saya Yangwon. Karena gempa, tambang emas milenium. Sekarang bernilai 100 miliar. Tapi harta angin dan air. Sekarang itu milik. Ini adalah apa yang Anda katakan. Anda menyimpan tanah ini sendiri. Kalau begitu aku akan melihat keaktifan. Tunggu sebentar. Kau tahu segalanya. Bisnis sangat dibutuhkan. Anggap saja kau. 9 dewa. Anda memiliki banyak gambar. Melihat uang sebagai kotoran, aku takut. Tidak bisa penuh nafsu makan. Lihatlah hari itu, ada bintang yang berbeda dan 28 tempat bintang. Mereka sangat kecil, dapat memprediksi baik dan buruk, besar untuk memprediksi naik turunnya dinasti. Anda telah melihat semua astrologi. Itu tidak benar. Seperti itu, aku tidak pernah melihat. Ini menandakan kekekalan di dunia. Tidak bertemu satu sama lain. Peserta. Peserta mengacu pada bintang ginseng dan bintang bisnis. Sayang sekali. Mereka tidak akan pernah bertemu. Mengapa? Karena mereka akan selalu, tidak akan muncul di langit yang sama. Jadi mereka tidak akan pernah bertemu. Bintang ginseng dan bisnis. Aku benar-benar tidak akan bertemu lagi. Serra. Sebenarnya. Macon. Ada APA. Aku akan segera tiba. 9 dewa. Gempa itu, sebuah makam milenium bergetar. Aku ingin melihat. Sampai jumpa lagi. Nona Ji, terima kasih banyak saat ini. Kau melawan kelompok Ray, pendanaan untuk proyek arkeologi. Aku bisa bertemu seperti Nona Ji, pendanaan terpelajar. Itu adalah kehormatan bagi Lei. Lei Xiao kau salah. Aku hanya, sejarah dinasti Xia, lebih tertarik. Giok ini berasal dari dinasti Xia. Juga Nona Ji, dapatkan di lelang. Ini. Itu adalah peninggalan ibuku. Sepertinya Nona Ji punya pikiran. Anda ingin mengirim saya. Jika kau suka, ambillah. Kata-kata kesepian. Masih ada yang palsu. Nona Ji. Aku berinvestasi 1 kali ini. Drama kostum dinasti Xia. Apakah Anda tertarik untuk melihat? Baiklah ya. Yang Master Lei. Tuan 9 sedang sibuk di dalam. Tuan 9. Bersmengat sekali ya. Kenapa kamu? Tidak lihat. Aku lagi membahas naskah dengan Tuan 9. Cepat pergi dari sini. Bagaimana bisa Tuan 9 sekarang sampai masuk dunia hiburan? Aku pemeran utama serial ini. Kamu siapa? Berani bicara kasar ke Tuan 9. Tuan 9, kualitas pemeran utama pilihanmu sangat diragukan. Kamu. Wah Tuan 9, dasar perempuan hina. Berani menghina Anda seperti ini. Aku tidak tahan mendengarnya. Nyonya. Aku bahkan tidak membiarkannya menyentuh sol sepatuku. Benar Nyonya, saya yang mendampingi, bisa membuktikan. Nyonya Sen maafkan saya yang tidak tahu diri. Maaf. Nyonya. Tuan 9 tidak tahu apa-apa. Beliau hanya ingin memantau proses syuting. Tidak disangka ada yang berniat jahat. Seseorang, panggil sutradara untuk Tuan Shen. Perempuan seperti ini pantas jadi pemeran utama, dia tidak layak. Pemeran utama ini, yang sejak kecil tidak disayang, teman kecil Kaisar Dinasti Xia, akhirnya melalui berbagai intrik istana bersama, melewati badai ujian, hingga menjadi ratu. King, apa menurutmu, ada yang salah? Belum lagi Kaisar yang tidak menikah seumur hidup, pemeran utama sebagai tabib,
Mungkin masuk istana jadi ratu? Masalah latar belakang. Bagi Kaisar Wu memilih ratu, bukan hambatan. Seorang tabib sejati harus menjawab panggilan, tanpa memandang status. Jauh dekat pasti datang. Seperti kita tahu, dari dulu sampai sekarang, rumah sakit kerajaan selalu, di setiap dinasti, jadi simbol kedokteran tertinggi. Tapi yang melayani kerajaan, apakah para tabib ini mau membungkuk melayani? Rachid Jelara? Tidak mungkin. Bahkan resep rahasia dan obat khusus hanya beredar di Kelengan Bangsawan saat wabah melanda. Jadi, Rachid Payasa hanya mengandalkan dukun kampung untuk bertahan. Tak dapat pengobatan memadai, karena itu angka kematian lebih tinggi dari bangsawan. Ini bukan keinginan para tabib, juga bukan keinginan Sang Heruni. Dibanding jadi Rada di Istana Mega yang bijaksana, Kupaikir, dia lebih ingin jelajahi negeri dan obati rakyat. Nyonya benar sekali. Kita semua tahu, drama pendek vertikal ini semakin banyak beredar. Penonton ingin tontonan berkualitas. Aku juga ingin nulis yang bagus. Tapi, sutradaranya brengsek. Ah sudahlah, lebih baik aku revisi naskah. Saya ubah skenarionya. Nyonya Shin. Kamu benar. Penulis tunggu aku. Nyonya, menurutku itu benar. Sutradara. Halo kakek, kondisi kesehatanmu membaik? King, besok adalah hari ulang tahun nenek. Aku tahu, dia selalu punya prasangka padamu. Tapi kita tetap satu keluarga. Kakek juga lama tak melihatmu. Kuharap kamu bisa meluangkan waktu, pulang untuk makan bersama. Kakek kepemilik tubuh asli, selalu baik. Sudah mengambil tubuh orang, harus bertanggung jawab. Tenang, aku pasti datang. Beberapa waktu ini, kamu harus bersikap baik, buat kakek senang. Kalau kakek tahu, masalah 200 miliar itu, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mengerti, ayah, perusahaan selalu di bawah kendalimu. Kakek tak bisa mengaturku, hanya ayah yang berhak. Benar juga. Urusan perusahaan, pasti aku yang putuskan. Rouro memang yang paling mengerti. Entah kenapa kakek mengundang Jiking si pembawa sial itu untuk hadir di pesta. Pikiranku rasanya ingin meledak. Siapa yang sebut cucuku, pembawa sial? Aduh, biarin saja dia dikata-katai. Sini, bayar nenek lihat kamu. Nenek, Jiking ini kok belum datang? Aduh, urusi apa sih pembawa sial itu? Pembawa sial, bukannya sudah bilang akan datang? Nenek. Jiking. Jangan dengar omong kosong nenek. Sini. Yang penting nenek senang hari ini. Coba tebak, hadiah apa yang kubawakan? Cucu Parampangka yang membawakan hadiah. Nenek sangat suka. Jiking. Hadiah apa yang kamu bawa? Lebih baik nenek lihat, hadiah dari cucu kesayangan dulu. Nenek, aku tahu nenek suka Jin Yan Xiang. Jadi aku belajar dari Susin. Sudah setahun lebih, mempelajari seni dupa. Guruku berhasil merekonstruksi Jin Yan Xiang kuno. Wanginya tahan lama. Katanya bisa merawat kulit juga. Kubuatkan jadi liontin wangi, agar bisa dibawa kemana-mana. Ibu Zhang. Wangi sekali. Setelah mencium ini, pikiranku jadi jernih sekaligus. Perlihatkan pada semua orang. Wanginya enak. Jirou ternyata murid Susin. Murid terakhir Susin, pantasan bisa dapat Jin Yan Xiang. Nenek, dupa yang kubuatkan. Jiking, dasar pembawa sial. Ini dupa karya Susin yang direkonstruksi khusus untukku. Satu-satunya di dunia. Rouro susah payah membuatnya. Kau hancurkan ini. Dengan apa kau ganti? Sudahlah istriku, jangan marah-marah begini. Liontin wangi bisa dibeli lagi. Kakek mungkin tidak tahu, guru tidak meninggalkan contoh karya. Aroma ini mungkin akan punah. Jangan marah, nenek. Aku percaya kakak, bukan sengaja di pesta, membuat orang tak nyaman. Menurutku, dia pasti sengaja. Sudah, aku percaya Jingjing, dia tidak sengaja.
Aku yang ganti papan aromanya. Aku tak menghancurkan ini. Papan aroma dibuat dari bahan, dicampur tepung perekat dan air, disaring, diberi wewangian, lalu dikeringkan perlahan. Setelah proses panjang ini, teksturnya keras, tidak mudah rusak. Mana mungkin aku kuat menghancurkannya? Coba saja. Kalian coba sendiri. Benar, ini pun tak rusak. Apalagi dijatuhkan. Kau paham apa? Baru beberapa tahun di kota. Sudah sok tahu aroma klasik? Kereza, kalau ada yang sengaja membuat retakan di papan, merusaknya diam-diam, seperti benteng, runtuh oleh rayap, nanti kakap jetakan palen. Break, efek suara. Retak akan menyebar, mengikuti pola yang ada. Bila dugaanku benar, permukaan ini halus, tapi dalamnya kasar. Ini bukti perusakan sengaja. Ini akibat ulah manusia. Apa maksudmu? Kau bilang aku sengaja merusak karya Master Suksin? Lagipula, omonganmu tak berdasar. Jangan sok jago. Bisa dibuktikan dengan memanggil Ali untuk periksa detailnya. Di depan tak mungkin aku sempat menggores pakan dengan pisau, lalu menghancurkannya. Lagi pula kalian tahu, aku tak tinggal di sini. Jadi kau sengaja membuatku kena fitnah? Nenek, lihat dia yang salah menuduh, bahkan menuduh nenek. Keluar dari sini. Sudahlah. Ini cuma papan aroma. Perlu segitu hebohnya? Neh, lebih baik ini hancur. Ji King, kejam sekali kau. Ji King, kalau kau lanjut, jangan pernah kembali. Nenek, aku belum selesai. Maksudnya, bila nenek pakai ini, tahun depan ulang tahun, bisa jadi acara duka. Kau. Nenek, istriku. Ji King, meski nenek tak suka, tapi jangan sampai kutuk nenek. Jingjing. Kekek. Aku hanya jujur. Aroma yang Jiro bawa. Ada masalah dalam ramuan klasik ini. Ada Patchouli Angelica. Banyak kesamaan dengan ramuan obat. Tapi bila proses camper, ada ketidakcocokan. Bahan-bahannya bisa timbul efek berbahaya. Aku tak berniat jahat. Ini resep Suksin. Mana mungkin salah? Lagipula, mana mungkin kau lihat langsung tahu rusak? Karena aku memak di sini dan sini, menunjuk bagian spesifik yang tak kau miliki. Tapi jika kau bisa menyiapkan semua bahan dalam resep dupa ini, saya bisa langsung merekonstruksikan di tempat. Untuk kalian semua. Dupa ini, tahap awal sudah selesai. Tinggal tahap fermentasi. Sebagai langkah terakhir, memakan waktu lama. Tapi aromanya sudah hampir sempurna. Coba hirup sendiri. Harumnya memang wangi, persis sama. Untuk bukti lainnya, saya rendeng, saksi paling kredibel. Joy datang. Guru, saya. Jangan panggil aku guru lagi. Kau Su Xayan? Benar, saya di sini ingin meminta maaf karena kelalaian saya. Hampir terjadi malapetaka. Dupa ini memang bermasalah. Dupa ini hasil restorasi bertahun-tahun baru bisa sempurna. Tapi selama prosesnya, saya terus terpapar formula kimianya. Lama-kelamaan, kesehatan saya terganggu. Baru beberapa hari lalu, saya bisa pulih. Tak kusangka, Jiro ternyata mencuri sampah percobaan saya untuk decline. Jiro, kau benar-benar tak bisa ditolong. Jiro, Barani Veraninya kau mencuri. Nenek, saya hanya ingin menyenangkanmu. Saya tidak tahu. Guru, saya. Jiro, niatmu tidak baik. Mulai sekarang, jangan datang ke tempat. Guru, saya salah. Saya. Jihwe, aku tidak punya murid begitu. Sungguh memalukan. Permisi. Kekek. Ini adalah ramuan khusus buatan tanggon saya, hadiah ulang tahun. Untuk nenek, bagus untuk jantung dan kesehatan tubuh. Di saat darurat, bisa menyelamatkan nyawa. Karena ada yang ingin menjerumuskan saya, mari kita buktikan di depan semua orang. Supaya hindari tuduhan. Tuan, kakek Ji. Jangan-jangan kakek belum tahu, seluruh keluarga Ji sudah berbohong. Sangat lama, cucu kesayanganmu ini
Mencuri 200 miliar grup untuk investasi, tapi hasilnya Rugi total. pepatah kuno itu benar. Wahre San Bertha Huntahun. Nyaris habis. Dasar anak durhaka, jelaskan semuanya, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, tunggu, ini bukan salahku. Ini semua salah anak perempuan ini. Jiro, 200 miliar hilang semua? Istriku, Kakek nenek. nenekmu punya masalah jantung, ini. Bagaimana ini? Nenek, kakek, izinkan saya. Nek. Kekek. Jika ada kin darat nanti. Minum saja satu butir ini. Karena keluarga Ji sekalian tidak menerima kehadiranku, aku akan pergi dulu. Kekek, jaga kesehatan baik-baik. Shen Ho Kang, terima kasih ya. Hari ini kamu bahkan sengaja membawa Su Xian ke sini, sampai harus repot datang kemari. TAPI, hamba, tak bisa membalas budimu. Hanya bisa. Hanya bisa apa? Hanya bisa, di kehidupan selanjutnya, menjadi pelayanmu, untuk membalas budi. Wahahaha. Jangan ganggu. Kamu. Sakit, kalau sakit berarti benar. Bagus untuk pemulihan. Sampai di sini hari ini. Shen Ho Kang. Kenapa kamu begitu baik, padaku? Kau adalah istriku. Sudah seharusnya aku merawatmu. Benarkah? Lalu kenapa kamu investasi dalam drama sejarah dinasti Xia itu? Shen Haoliang. Jangan berpura-pura. Shen Ho Kang. Jui, kau mau menciumku? Turun dari sana jika kau belum mati. Siapa yang menyuruhmu naik ke ranjangku? TAPI, pertama kali kita bertemu, aku sudah naik ke ranjang. Jadi, sekarang sama seperti sebelumnya? Maksudmu? Oak, aku ada urusan lain. Lebih sibuk dari aku, seorang presiden. Tidak seperti Jue, aku masih dalam tahap memulai bisnis. Tentu saja aku harus bekerja keras. 8 kelopak bunga. Aku pergi dulu. Sampai jumpa. Josu. Ya? Carry tahu untukku. Apa yang dia sibuk lakukan belakangan ini? Jiking, kau gila. Aku tahu kau sangat terburu-buru, tapi kau baru saja mengambil alih perusahaan, dan ingin memutuskan hubungan dengan grup G, membatasi diri. Bagaimana bisnis perusahaan akan berjalan? Bagaimana ini? Bisnis itu seperti medan perang. Kau terlalu naif dan dangkal. Transformasi perusahaan, bukanlah hal yang mudah. Benar. Perusahaan ini adalah kerja keras ibumu, kerja keras Nyonya Bai. Bukan berarti kau bertindak gegabah dan menghancurkannya. Hadirin sekalian, kalian semua adalah tokoh veteran perusahaan. Aku sangat berterima kasih, atas kontribusi kalian sebelumnya kepada perusahaan. Tapi aku akan mengatakan yang sebenarnya. 20 tahun lalu, 10 besar kota Han, grup Bayun yang terkenal. Sekarang di mata orang, sudah menjadi anak perusahaan grup G. Yang Diambil Oli adalah proyek sampah yang tidak mereka inginkan. Proyek sampah. Akuntansi berantakan. Kami adalah komunitas kepentingan perusahaan. Harus mengerti, untung sama untung. Rugi sama rugi. Dan aku akan mengambil tindakan nyata untuk memberitahu semua orang. Aku, Ji Ching, akan memimpin grup Bayun menuju kejayaan. Hal pertama adalah dengan grup G untuk bersama-sama Minowar. Proyek pengembangan jalur laut.
Berhenti, siapa kau? Apa kau punya izin masuk? BA0037, Ji bukan tempat untuk BA0037, semua orang bisa masuk. Aku tidak tahu. Sekarang pendanaan tidak berjalan lancar. Bahkan gaji hampir tidak bisa dibayarkan. Grup G. Apakah ini tempat mewah yang tidak bisa aku masuki? Tempat mewah. Siapa kau? Berani-beraninya kau mengatakan itu tentang kami, Grup G. Aku hanya membuat evaluasi objektif tentang hal itu. BA0037, kau Ji King. Berani-beraninya kau mengatakan itu tentang kami, cepat pergi. Lang Kang. Memukul anjing harus melihat pemiliknya. Yang kupukul adalah dua anjing baikmu ini. Lihat ini, bagaimana rencanamu ini? Bagaimana kau membuatnya? Seekor anjing kenjing di tanah. Akan lebih baik dari yang kau buat. Manajer, aku mengubahnya sesuai dengan permintaanmu. Aku mengubahnya. Kau berani membantah? Jika kau tidak bisa memberikan apapun besok, denda untuk proyek ini akan kau tanggung sebenarnya. Kau juga tidak perlu datang lagi. Manajer, jangan, ibuku bergantung pada gajiku untuk berobat. Mohon jangan pecat saya. Gaji 2 juta sebulan. Lebih baik beli asuransi. Ditabrak mobil saja lebih cepat. Cepat serahkan naskahnya. Xiao Yu. Cepat turun. Kak Ching Ching. Kamu turun dulu. Ceritakan apa yang terjadi. Cepat turunlah. Perusahaan sedang lesu. Kami karyawan kecil. Setiap hari dimaki atasan. Setiap hari lembur sampai jam 1 atau 2. Sebenarnya karena keluar gaji. Mereka tak mau beri pesangon. Banyak yang tak tahan. Lalu mengundurkan diri. Kakak tahu. Turun dulu ya. Aku mau melompat. Aku tak mau hidup lagi. Anak bodoh. Kakak berita. Tak pantas demi perusahaan. Kak bermoral seperti ini. Mengorbankan diri sendiri. Kakak akan turun dan lampiaskan. Mau. Kamu turun dulu. IOA. Enggan APA ini membawa Nona besar Ji ke sini. Kamar Nona Ji dulu, sekarang jadi gudang. Nyaman sekali dipakainya. Sebaiknya Anda pulang saja. Tak ada tempat menjamu Anda. Saya ingat, wala saya bukan Nona besar grup G. Saya juga sudah menulis banyak perencanaan untuk perusahaan, mendapatkan banyak proyek besar. Sekarang saya belum mengundurkan diri. Manager, Anda bicara begitu. Kalau didengar orang lain, terlalu menyakitkan hati. Grup G, tak ada sepeser pun sahamu. Berlagak jadi Nona besar di sini. Saya beritahu secara resmi. Ji Ching, kamu, Typecat, cepat pergi. Suruh saya pergi? Kalau budget tanda tangani dulu, surat pemecatan ini, seharusnya, kalian beri kompensasi 3 kali lipat. Ditambah lagi, gambar desain sebelumnya. Menyurat hak cipta. Seharusnya itu milikku. Oh, Ji Ching, sekarang kamu miskin, sampai mengemis di grup G. Untuk minta-minta, tanya pada karyawan di bawah. Siapa yang bisa dapat 1 sen pun dari grup G? Saya ganti nama. Ting, dasar pekerja rendahan, harus sadar diri. Kau ini memang, anjingnya Direktur G. Jangan lupa. Di mata Direktur G, kau hanya sirang, pekerja rendahan. Siapa tahu suatu hari nanti, kau akan dipecat dan pergi. Kau bilang apa? Kak Ching Ching, kau tak apa? Apa-apaan ini? Berani lancang pada grup G. Apa-apaan ini? Berani lancang pada grup G. Siapa? Siapa yang merekam? Cepat matikan. Lihat semuanya, berita tentang grup G memukul karyawan, sedang trending. Siapa yang berani melihat? Cepat matikan. Manager, sekarang seluruh negeri, semua orang mengenalmu. Cepat sapa semua orang, di ruang siaran langsung. Ji Ching, wanita, ini. Saya secara resmi mengajukan gugatan terhadapmu. Dan grup G, kalian dicurigai melakukan pelanggaran peraturan arbitrase tenaga kerja dan menyakiti karyawan perusahaan. Karyawan yang kalian paksa pergi, sekarang telah mengumpulkan bukti, bersiap untuk bersatu dan menuntut grup G kalian. Saya pikir, jika tidak ada hal tak terduga,
Orang yang didorong keluar dan dipecat oleh grup G adalah manajer Anda. Saya yakin semua orang sama seperti saya. Begadang lembur, mengejar tenggat perencanaan. Kak King. Kami begadang lembur setiap hari, menerima makian dari atasan, menerima gaji tipis yang bahkan tidak kami terima selama berbulan-bulan. Kami tidak punya jalan keluar, jadi kami hanya bisa ditindas oleh perusahaan yang tinggi. Hari ini, jika bukan karena Kak King menahanku, saya akan melompat dari gedung perusahaan G. Tetapi apa dampaknya bagi G? Apa pengaruhnya? Besok, cari beberapa petugas kebersihan untuk membersihkannya. Senior Rangakan tetap datang dan bekerja seperti biasa, jadi kita tidak boleh bodoh. Saya akan bersama rekan kerja yang dipecat untuk melawan G. Jika ada yang memiliki bukti, Anda bisa bergabung dengan saya untuk bersama-sama melawan G. Grup Bayun, sekarang secara resmi saya ambil alih. Sekarang Departemen Perencanaan membutuhkan banyak talenta. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa mengirimkan lamaran kepada saya. Sebagai pemilik, dan juga sebagai mantan karyawan, saya akan memastikan semua orang sejahtera. Xiao Yue, saya punya bukti di sini. Sudah saya simpan selama ini. Kak King, posisi apa yang masih dibutuhkan? Posisi apa? Ji Cheng, kau benar-benar punya cara yang bagus. Tuan Jiayu, Anda benar. Setelah bawahan menyelidiki, saya menemukan bahwa selama bertahun-tahun, Display Box, Ayah dan Jiro terus-menerus menggelapkan dana publik. Jumlahnya mencapai 50 miliar. Dan perusahaan Bayun, justru karena ketamakan kedua orang ini, mereka berutang sejumlah besar utang. Perusahaan Bayun di permukaan adalah perusahaan yang tampak gemilang. Tetapi kenyataannya, M00 terus diisap darahnya oleh ayah dan anak Ji. Utang selangit ini disebabkan oleh keluarga Ji. Jika Ji King mengambil alih grup Bayun, itu akan jatuh ke pundaknya lagi. Ji Cheng, tidak ada alasan untuk membantunya membayar utang. Tuan Jiayu, perintah Anda? Tuan Ji, apakah Anda sudah dengar? Skandal Ji sedang heboh. Sekarang banyak perusahaan telah membatalkan kerjasama dengan Ji. Untungnya saya bekerja di sini untuk Tuan Ji. Jika tidak, Ji akan runtuh, dan saya pasti akan dipecat. Perusahaan yang dikelola oleh pengusaha tidak bermoral seperti ini. Bermasalah hanyalah masalah waktu. Tidak baik, Tuan Ji. Sen tiba-tiba membatalkan kerjasama dengan kita. Shin milik Shin Hao Cheng? Tuan Jiu. Tuan Ji. Kapan kita menyinggung orang penting seperti Tuan Jiu? Rencana ini, tapi kami sudah lama mengerjakannya. Baru saja selesai, loh. Tuan Jiu. Saya akan menemuinya. Direktur Liu, saya benar-benar tidak mengerti. Proyek sebelumnya sedang berjalan lancar. Kenapa tiba-tiba dihentikan? Direktur Ji, ini memang kesalahan kami. Perusahaan Bayun memang kecil. Saya harap Direktur Liu bersedia memberi petunjuk, memberitahu kami, bagian mana yang bermasalah. Bagaimanapun juga, proyek ini sudah dihentikan oleh Sensi. Kami juga akan, sesuai ketentuan kontrak, memberikan kompensasi yang sesuai. Anda tahu, ini bukan masalah kompensasi. Nona Ji, saya sangat mengagumi kemampuan Anda. Tapi, apa Anda baru-baru ini menyinggung seseorang? Saya juga sulit melakukannya. Shen Hao Cheng, kenapa dia melakukan ini? Direktur Liu, kenapa tidak ikut saya saja untuk bicara dengannya? Direktur Ji. Tuan Jiu bukan orang yang bisa Anda temui begitu saja. Anda bahkan tidak bisa naik ke atas. Silakan kembali. Kenapa Anda punya izin tingkat tinggi grup Sensi? Orang yang punya izin ini tidak bisa dihitung dengan jari.
Siapa ini? Anda membawa orang sembarangan ke lantai paling atas. Bagaimana jika mengganggu Tuan Jiu? Bukan begitu. Saya ingin bertemu Shen Hao Cheng. Banyak yang ingin bertemu Tuan Jiu. Ini, ambil. Harus ambil nomor antrean. Giliran Anda. Mungkin 3 tahun lagi. Sekretaris Tuan Jiu. Berkualitas seperti ini. Tidak menghormati orang? Satpam. Satpam di mana? Usir wanita gila ini. Kenapa berteriak-teriak? Nyonya, kenapa Anda datang? Nyonya. Saya mau keluar sebentar. Carikan sopir untuk saya. Baik. Kenapa kamu datang? Maafkan saya, Tuan Jiu. Sekretaris Anda bilang saya bertemu Anda. Harus antre 3 tahun lagi. Kalau begitu, saya datang lagi 3 tahun lagi. Coba lihat siapa yang berani menghalang. Lepaskan. Cepat pergi. Sekretaris. Bahkan wajah nyonya pun tidak ingat. Besok tidak usah masuk kerja. Ching Ching. Tuan Jiu jaga sikapmu. Aku datang hari ini untuk bertanya. Mengapa kontrak Bayu Group dan Shen tiba-tiba diakhiri? Ini adalah kerja keras perusahaan. Aku baru saja akan mencarimu. Begini saja, aku bisa memberimu perusahaan yang lebih besar dan lebih baik. Biarkan Bayun Group pergi. Tuan Jiu, kau punya banyak pengaruh. Satu kata dan proyek dibatalkan. Kau ingin aku menyerahkan perusahaan. Tahukah kamu? Perusahaan Bayun didirikan oleh ibuku. Aku sudah lama merencanakan warisan ini. Kau ingin aku menyerah? Lihat sendiri. Saya tahu pembukuan perusahaan selalu ada masalah besar. Apakah kamu menghentikan proyek karena membantuku menyelidiki ini? Keluarga Ji selalu menggunakan grup Bayu untuk menutupi lubang keluarga Ji. Saya tidak ingin kamu bekerja keras, hanya untuk membantu mereka membayar utang. Dengan kemampuan dan wawasanmu, kamu seharusnya tidak terbatas di sana. Tapi bagi saya, grup Bayu artinya lebih besar dari nilai aslinya. Kamu tidak seharusnya membuat keputusan untukku. Kalau begitu, saya secara resmi minta maaf. Kompensasi apa lagi yang kamu butuhkan? Saya ingin Bayun dan keluarga Ji bersama-sama menawar proyek Hailu. Nyonya, saya Dangga Anda telah tiba di perusahaan Hailu. Shen dan keluarganya juga bekerja sama. Apakah Anda ingin mereka mengirim seseorang untuk menjemput Anda? Tidak perlu ikut. Saya ingin berjalan-jalan sendiri. Hello, Nyonya. Tuan Yu. Biarkan saja dia bermain-main. 1 kartu sesuai pesanan. Ji Qing. Kenapa kamu di sini? Hey. Apa kamu tidak mendengar saya bicara? Saya bertanya mengapa kamu di sini. Tuan Ji, saya sudah mengundurkan diri dari grup Ji. Kemana saya pergi? Tidak perlu melapor kepada Anda, kan? Hey, Dasar Serigala Berbulu Domba. Aku membesarkanmu sebesar ini, hanya agar kamu memberi keluarga Ji tikaman dari belakang. Ayah, jangan buang waktu dengannya. Kita masih punya urusan penting. Benar. Tunggu saja. Aku akan menghukummu nanti. Ayah.
Kenapa kamu keluar dari ruang rapat perusahaan Hailu? Bukankah hari ini waktunya bagi semua pihak berbicara dengan Hailu? Tujuan saya sama dengan kalian. Baiklah, giliran kalian. Saya hanya tidak tahu. Perusahaan Ji yang terhormat. Sekarang bahkan untuk berbicara proyek, Presiden harus mengunjungi secara pribadi? Apakah jadi seburuk ini? Anak Duraka. Jangan. Ini di Hailu. Ayah, masuklah dulu. Saya akan mencari tahu apa yang dia rencanakan. Bagaimana kabarmu, adik? Bagaimana kabarmu di grup G akhir-akhir ini? Bagaimana keadaanmu? Beraninya kau bertanya. Dasar Kalmanis. Jika bukan karenamu, apa aku akan berada di sini? Kalian berdua, ayah dan anak di grup Zion, meninggalkan banyak masalah untukku. Pantas saja aku menjebakmu. Tak terduga, kan, Jiking? Warisan yang kau perjuangkan mati-matian. Terus terang saja, kau hanya berganti tempat untuk bekerja padaku. Benarkah? Dasar Kalmanis, apa yang kau lakukan? Tidak bisa melihatnya, aku sedang memukul. Kakak, aku tahu kau tidak menyukai aku dan ayah. Tapi aku sama sekali tidak ingin. Apa kau berpikir? Sekarang kau hanya perlu menangis dan berpura-pura terluka. Orang-orang dari grup Hailu akan mengusirku, kan? Baiklah. Kalau begitu, aku akan memuaskanmu. Tanganku patah. Tanganku patah, ayah. Jiro, tanganku. Dasar anak Duraka. Beraninya kau melukai Jiro. Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk menegakkan hukum keluarga. Jangan silakan kakak. Kakak tidak sengaja. Aku beritahu pada, jika tangan Jiro tidak sembuh, akan ku potong tanganmu. Kakak itu sangat jahat, ya, sampai mematahkan tangan adiknya. Di siang bolong seperti ini, masih bisa bertindak seenaknya. Ada apa ini? Jiking mematahkan tangan adiknya. Sungguh kejam. Tuan Jiu punya teman penting yang akan mencalonkan diri untuk proyek Hailu. Mohon bantuannya, Tuan Liu. Biar Tuan Jiu merasa tenang. Hanya saja aku tidak tahu teman ini. Tuan Jiu tidak bisa mengungkap identitasnya. Dia seorang wanita muda. Aku tahu, Tang Huapin, grup Hailu, memiliki tim medis profesional. Nona, tunggu sebentar. Aku akan menyuruh mereka datang. Ayah. Luka putri tidak seberapa. Jika memengaruhi grup Hailu, kesan mereka terhadap kita. Maka. Wanita jahat, sama seperti itu. Dokter. Cepat selamatkan putri. Tangan putriku patah. Wanita ini sangat kejam. Tidak punya rasa bersalah sama sekali. Grup Hailu, bagaimana mungkin bekerja sama dengan orang seperti ini? Dokter. Paraka. Tidak patah. Bagaimana mungkin? Putriku kesakitan seperti ini. Mana mungkin tidak patah? Sih? Kalau tidak patah, ya tidak patah. Kalau tidak percaya, periksa saja ke rumah sakit. Mana mungkin tidak patah, tapi ini sangat sakit, aku. Tulang Nona Ji baik-baik saja, tidak ada memar di pergelangan tangan. Soal kenapa sakit, tanya saja pada Nona Ji. TAPI. Kakak benar-benar mematahkan tanganku. Selain tangan, dia juga menamparku 2 kali. Nona Ji, bercermin dulu sebelum berbohong. Katamu Nona Ji King memukulmu. Lihat saja wajahmu, ada bekas tamparan atau tidak? Wajahku? Keluarga Ji bilang Ji King jahat, tapi, hari ini kulihat. Yang menjebak orang malah balik menu, ternyata malah Jiro.
Kasihan Ji King. Benar saja, kalau pria punya will, anak istri pertama jadi tak punya rumah. Orang sejahat ini, Hailu masih mau bekerja sama. Tidak takut ditikam dari belakang? Siapa saja yang diundang hari ini untuk membicarakan kerjasama, bukan untuk membuat keributan. Sepertinya tidak ada niat baik, silakan pergi. Bukan begitu. Kami sungguh-sungguh ingin bekerja sama. Mohon beri kami kesempatan lagi. Aku tahu ayah, dan adik pasti salah paham. Mereka sudah mempersiapkan ini lama. Jangan karena aku. Pekerjaan jadi terganggu. Inilah anak istri pertama, pengertiannya bikin terharu. Entah kejadian seperti ini akan terjadi berapa kali lagi di keluarga Ji. Baiklah, kalian persiapkan diri baik-baik, susun proposal proyek Hailu. Ji Qing. Apa lagi yang kau rencanakan? Proposal akhir proyek Hailu, sekarang dimulai. Ini adalah rancangan GC Group untuk Hailu dalam pembangunan distrik Teluk. Keseluruhan gambar rancangan di arah tenggara. Kami berencana membangun desain lingkar laut. Kenapa rancangan ini sangat mirip dengan rancangan kita? Mana mungkin ada hal yang sangat kebetulan seperti ini. Direktur Ji, apa yang harus kita lakukan? Di atas adalah seluruh rancangan desain kita. Bagus, sangat detail dan menyeluruh. Nona Ji Rou sangat muda dan berbakat. Direktur Ji, Anda punya anak seperti ini, GC Group akan punya penerus. Tidak juga. Generasi muda harus banyak belajar dari senior. Entah, setelah ini masih ada kesempatan atau tidak. Haha, merendah saja. Selanjutnya, Baiyun Group. Tunggu apa lagi? Cepat. Jangan buang-buang waktu. Nona Ji, jika tidak segera dimulai, anggap saja Anda mengundurkan diri. Aku bisa mengundurkan diri. Tapi sebelum aku mengundurkan diri dari pencalonan ini, aku harap kalian melihat rancangan desain kami. Ini pasti 80% mirip, kan? Persaingan tidak sehat seperti ini bisa terjadi di Hailu Group. Ji Qing, membesarkanmu selama ini untuk menjiplak desain perusahaan, untuk mempermalukan diri sendiri? Ayah, jangan marah. Dulu Ji King bekerja di GC. Mungkin saja idenya sama. Setelah ini, Hailu tidak akan bekerja sama dengan Zihong lagi. Zihong Group dicabut haknya. Senang bekerja sama, Tuan Ji. Senang bekerja sama. Kita tidak bisa hanya karena seseorang merusak suasana kerja sama kita. Tuan Ji, apa yang harus kita lakukan? Ini. Apa kau yakin tidak mau memeriksanya lagi? Kenapa kau masih di sini? Pasal 53. Pihak kedua dalam proses proyek. Terjadi sengketa hak milik, serta plagiarisme dan kebocoran, yang memengaruhi reputasi perusahaan. Dan kemajuan proyek, harus membayar ganti rugi yang sangat besar. Ji Qing, kau gila ya? Aku sudah menunggu saat ini. Sudah sangat lama. Seseorang. User Jia. Orangku seharusnya sudah kembali. Dari grup G, dia akan membawa dari meja Jiro. Selama aku bekerja di grup G, bukan milik perusahaan, buku sketsa pribadiku bersamanya. Adik. Kau tidak punya bakat desain, tapi banyak akal bulus. Katanya barang-barangku dibuang. Tapi diam-diam disembunyikan. Disimpan baik-baik ya. Jangan menuduh sembarangan. Itu buku desainku. Makanya, malam sebelum kompetisi. Diam-diam dikeluarkan dan dipelajari. Agar tidak malu di atas Jiro, bukankah kau bilang ini, semua desainmu, kau harus bertanggung jawab secara hukum? Adik. Semuanya, memberimu sebuah kesempatan untuk membuktikan diri. Kenapa? Mau Cubantu? Kau. Ayah. Darah yang kau hisap dari Baiyun Group, akan ku kembalikan semuanya, sampai kau memuntahkannya. Aduh. Nyonya, Anda mau kemana? Mau Kvanta? Aduh, tidak usah, tidak usah. Aduh. Nyonya, beberapa hari ini,
Tuan Jiu tidak membuat Anda marah? Anda pergi begitu saja, Tuan Jiu pasti akan membunuhku. Bagaimana dengan siaran langsungku? Bukankah itu sangat populer? Sekarang ada kru film mengundang untuk menghadiri festival varietas. Aku cukup tertarik. Aku akan pergi. Aduh, minggir. Aku mau pergi. Gimana nyonya? Bagaimana kalau aku jadi nyonyamu? Bukannya aku mau bilang, tapi bagaimana? Ku bilang hangat, hangat. Air ini sangat dingin, membuat suaraku rusak. Kau bisa menggantinya? Maaf, Nona, saya akan membelikan yang baru. Hei, Xiao Zhang, siapa ini? Ini aktris yang sedang naik daun. Jika kau tidak ada masalah, jangan cari masalah dengannya. Itu karena temperamennya. Bukan hanya karena temperamennya, karena dia bermarga Shen. Shen, nona besar keluarga Shen, menjajar dunia hiburan. Nona Ji. Nanti kau satu tim dengan Shen Qingqing. Dia akan mengidentifikasi artefak di lokasi. Dia profesional, bantu dia sedikit. Ini bukan tentang Cao Cao. Apakah Cao Cao akan datang? Halo? Apa kau tidak dengar aku bicara? Kupikir semua orang bisa membaca. Jiqing, Meskipinko merangkak. Keranjang kakak Hao Cheng. Tapi tak seorang pun mengakuimu. Jangan berpikir untuk menarik perhatian Hao Cheng di acara ini. Jangan mencoba menarik perhatiannya. Maaf, Anda siapa? Shen Hao Cheng Bakan. Tidak pernah menyebutmu padaku. Nona, siaran langsung akan segera dimulai. Jiqing, kita lihat saja nanti. Artefak terakhir kali ini berasal dari lingkaran barang antik yang termuda. Kolektor pribadi. Presiden Shen Group, Tuan Shen Hao Cheng. Artefak ini adalah harta kerajaan, konon diberikan oleh Kaisar Dinasti Xia kepada selirnya, sebuah perhiasan porselen. Orang-orang sekarang suka bicara omong kosong. Benda biasa seperti ini masih berani bilang, itu harta kerajaan. Selanjutnya, mari kita undang para ahli dan tamu untuk menjelaskan kisah di balik artefak ini. Kakak Hao Cheng memang punya selera bagus. Lihat pola ini, ukirannya sangat hidup, dan terawat dengan sangat baik. Kenapa ini rusak? Aku ingat waktu kecil, Kakak Hao Cheng sering mengajakku ke acara lelang. Barang yang dibeli terlalu banyak. Agak sulit diingat, Kak Hao Cheng membawanya ke acara ini. Mungkin ingin memberi kejutan. Nona Ji, meski tidak punya pengetahuan sejarah sekalipun, pasti bisa lihat ini, sangat berharga. Cukup bagus. Kau orang awam, tak kusalahkan ketidaktahuanmu. Maksudnya, kualitas replika ini cukup baik. Apa maksudmu? Istana Xia memang punya satu koleksi seperti ini, tapi yang ini, pola hiasannya sudah ketinggalan zaman, tidak sesuai selera kerajaan masa itu. Kau bilang CEO Shen Group membawa barang palsu ke acara? Tuan Yu, nyonya di acara ini bilang hadiahmu palsu. Lumayan. Apa maksudmu? Perkataanmu harus dipertanggungjawabkan. Kau berpikiran sempit. Tak pernah lihat barang bagus? Hadiah dari Kak Hao Cheng. Mana qu'un palsu. Siapa dia? Tuan lupa, dia sepupu jauhmu. Waktu kecil sering ke rumah. Memaksa bermain bersama. Tuan sampai jengkel, sampai membuatnya menangis. Nona Shen, mungkin ada kesalahpahaman. Maksudnya, perhiasan ini tiruan. Tapi bukan berarti Tuan Shen mengirim barang palsu. Jangan sentuh dengan tangan kotormu. Barang berharga ini bukan untukmu sentuh. Mungkin Tuan Shen sekadar bercanda. Ini baru yang asli. Putri berbakat industri hiburan tak bisa bedakan asli palsu? Netizen, aku suka hostnya. Ini cuma replika. Nyonya sangat cerdas. Kakak King, hebat sekali. Ini skenario sutradara? Sutradara ini berani mempermalukan putri keluarga Shen. Masuk akal, kasusnya trending nomor 1. Dia sering semena-mena di lokasi syuting. Aku tak tahan melihatnya. Manggir semua. Pergi dari sini. Nona Shen, aku tak tahu apa yang terjadi. Dia tidak memberitahuku. Makin Kakak Hao Cheng ingin memberi kejutan. Sekarang juga usir Jiqing dari kru. Nona Shen, King Cam, topik ini viral di media. Jika dia pergi sekarang, semua akan tahu kebenarannya. Dazar Tak Berguna.
Sungguh tak tertolong. Ji King, aku punya cara untuk mengusirmu. Kau baik-baik saja? Baik, terima kasih. Aku Cui Hao. Akhir-akhir ini sibuk, tak sempat berkenalan. Terima kasih. Aku Ji Ching. Maaf, Kakao. Aku tidak sengaja. Tak apa, aku ada syuting dulu. Main drama lagi? Kazar si Kaliko. Belum tenar sudah sok gaya. Ana. Aku tidak pesan makanan, Indomaret 24. Halo, pesanan salah diletakkan. Kutaruh di depan pintu. Hei Nona Ji. KG. Mungkin memang salah taruh. Terima kasih. Sama-sama. Sungguh aneh. Maaf ya, Nona tidak apa-apa. Tidak apa-apa, cuma segelas kopi. Nona Sen menyuruh beli kopi. Kebetulan ada sisa 1. Silakan diminum. Jangan-jangan. Ambil saja, ambil. Nona Sen memanggilku. Aku pergi dulu. Kak King kopimu. Oh, terima kasih. Ini, kopi ini. Rasanya kok aneh sekali. Tadi kopinya tumpah. Asisten Shen King. Memberiku segelas kopi. Jangan-jangan kopi ini bermasalah? Shen Qing. Ya. Tunggu dulu. Guru Ji, Anda pasangannya dia. Saya bilang mulai ya mulai. Siap sutradara, ayo mulai. Guruji. Guruji kenapa sih? Ngapain sih? Ching. Cepat teleport. Kalian jahat sekali. Ji King. Kita lihat nanti. Ching. Akhirnya kamu sadar. Aku kenapa ini? Kamu pingsan. Mungkin kelelahan syuting variety show. Tidak kok, Shen Qing. Pasti, boba itu yang bermasalah. Bagaimana kalau jangan pergi? Tidak bisa. Tinggal beberapa sesi lagi. Lagi pula aku harus cari Shen. Bahaya? Ada masalah, lihat ini. Tuan 9. Ada APA? Ini alasanmu nekat ikut variety show ITU. Shen Ho Kang, lagi ngapain kamu ini? Mana mungkin aku lakukan ini? Baru pergi beberapa hari, sudah nemu cinta sejati? Aku dan Cui Hao itu, bicara pun jarang. Kenapa fitnah aku? Nyonya Shen dengan cowok muda, berpelukan di depan umum. Aku lihat sendiri. Aku tidak. Kita belum cerai. Buru-buru cari pengganti? Kamu lebih percaya foto. Daripada aku sendiri, kita kan nikah kontrak. Aku bebas berbuat apa. Jangan ikut campur. Tuan 9. Ji Cheng, keluar dari pintu ini. Jangan kembali lagi. Tidak kembali ya sudah. Nyonya. Tuan 9. Topik panas ini tiba-tiba, mungkin ada kesalahpahaman. Dia sangat berbakat. Ini pasti bukan kesalahpahaman. Silakan masuk. Tuan Kui. Apa kamu lihat trending topik? Nona Ji, kamu orang luar industri, mungkin tidak paham. Di dunia entertain, kabar angin seperti ini terlalu banyak. Kalau ditanggapi satu-satu, pasti capek banget. Tapi aku justru mau menanggap. Banyak berita palsu, bagaimana menanganinya? 90 adalah solusi terbaik. Kalau aku bilang, ini ulasan Shen King, kalau budget Tuan Cui, kamu akan dikhianati begitu saja. Tuan Kui, bisa bantu saya? Yu Ye, mau aku selidiki? Pergi. Nona Sen tahu, sekitar lokasi syuting sekarang, sudah dikepung fans Cui Hao, sampai susah keluar masuk. Mereka semua marah, telur busuk sudah siap. Tunggu Ji King pulang untuk lempar. Ji King tidak tahu malu, wanita hina tak bermoral.
Suruh beberapa paparazzi. Je prédis Pasti Kena Peroncap. Dengan trik receh begini, mau masuk dunia entertain? Hanya Nona Sen yang cocok dengan Jiu Ye. Kakak Kokeng. Ching Ching. Kaka Kao Sheng. Kok bisa kamu? Siapa yang izinkan masuk? Pergi. Jiking. Aku akan menghilangkanmu selamanya. Berani numpang tenar Cui Hao, bahkan berani datang ke acara TV. Matilah kau, cepat berlutut minta maaf. Semua ada CCTV di sini. Kalian demi Cui Hao melakukan hal ilegal. Mau masuk penjara? Minggir. Siapa yang ilegal? Kami cuma mau memberi pelajaran. Kalian pria dewasa. Saka Cui Hao. Cui Hao kenapa? Kami fans Cui Hao. Sudah, serang sekarang. Kok kamu datang? Kebetulan lewat. Nona Ji yang lapor polisi. Benar. Mereka mau menyerang saya. Detail kejadiannya ada di CCTV jalanan. Kapan kamu lapor polisi? Seperti nelayan memancing, yang mau pasti kena. Ini jebakanmu? Terima kasih ya. Soal para fans ini, mereka masih di bawah umur. Tapi mereka baru saja bilang, ada seseorang bernama Kak Che yang menyuruh mereka melakukannya. Harap Tuan bisa menyelidiki mereka. Ini kewajiban saya. Tuan Jiu, saya harus ke acara variety show. Bisa nebeng mobil Tuan? Tuan Jiu, terima kasih antarannya. Saya pergi dulu. Tak ada lagi yang mau dikatakan? Bukannya Tuan tak mau dengar penjelasanku? Kamu. Malam ini, semua ini akan berakhir. Jiking. Kenapa kamu datang? Kala bukan di sini. Lantas Nona Shen, menurutmu saya harusnya di mana? Kumatak Kuzonka. Dihujat netizen, masih berani datang ke sini. Oh ya? Kukura, Nona Shen lah, yang mengatur semuanya. Apa maksudmu? Aku tak paham. Kenapa dia datang? Tak disangka dia mau datang. Kak Wu Cheng. Kenapa kamu datang? Aku datang melihat bukti untuk pertunjukan yang kau janjikan. Kita bertemu lagi, Nona Ji. Ada kabar buruk. Mau dengar? Ji Cheng. Ini pertunjukan yang kau maksud? Santai. Pertunjukan akan segera dimulai. Jiking Tak Taumalu. Perempuan lacur tak tahu diri. Cari beberapa paparazzi. Jepret dia pasti masuk perangkap. Dengan kemampuan segini, mau jadi selebriti? Hanya Nona Sen yang pantas untuk Tuan Jiu. Jangan kasar, aku sakit. Nona Shen. Triksku ini mirip dengan caramu? Jiking. Dasar perempuan hina. Belum selesai. Nona Ji, kenapa mukul orang? Nyonya Chen, Anda tersangka menghasut anak di bawah umur. Silakan ikut kami. Beranti. Siapa berani sentuh dia? Tolong aku, Nona, tolong saya. Bukti sudah jelas. Mau ngomong apa lagi? Dia yang benci Jiking, menyuruhku cari fans, untuk menghajarnya. Aku punya bukti. Jangan asal ngomong. Suda. Tuan Ju. Tolong aku. Dia berani. Mempermalukan Tuan? Mengganggu istriku Jiking. Baru namanya menghina aku. Ayo pergi. Le Pascan. Istriku. Jangan cerai ya? Tergantung modku.
Direktur Ji, obat kami, setelah diluncurkan ke pasar, mengguncang industri farmasi, hanya dalam hitungan hari, valuasi perusahaan, langsung melonjak puluhan kali lipat, tak pernah terbayangkan, obat tradisional Tiongkok bisa menggerus, pangsa pasar obat barat, ini semua berkat Nyonya Ji. Baiklah, tim R&D sedang menyelesaikan pengembangan obat baru. Siapkan semua divisi untuk peluncuran produk baru. Rapat selesai. Kakak, beli bunga ya. Kalau tidak lak, ayahku akan memukuliku. Baik. Nyonya Ji, jangan berpura-pura. Belakangan ini, bisnismu berkembang pesat. Untungmu melimpah ruah. Bahkan warga biasa seperti kami, ingin ikut menikmati. Jujur saja, apa rahasia formula obat Baiyun Group, apa sebenarnya? Orang Kessel. Bahkan jika ku beri formulanya, kamu paham? Diam, lepaskan formulanya. Perampas biasa hanya minta uang. Tapi bukan begini caranya. Katakan. Siapa dalangnya? Kau orang pintar. Tahu risikonya jika diam. Kau. Dekatkan telinga. Aku hanya memberitahumu. Bang. Perempuan lemah, mau berbuat apa? Apa baunya? Kau kasih aku apa? Baiyun. Pengembangan obat. Katakan. Siapa yang menyuruh kalian? Perusahaan Huasi. Farmasi. Kenapa kakak bilang? Ini serum Kibnaran. Dia sudah tahu. Bungkam dia. Siapa berani sentuh dia? Laporkan. Kakek Jiu. Ganggu orangku. Cari mati? Cepat pergi. Ganggu orangku. Tanpa konsekuensi? Tuan Jiu. Aku mau kakinya itu. Terima kasih Tuan Jiu tidak membunuh. Tuan Jiu. Kau tetap sama, pahlawan penyelamat. Masih bisa bercanda? Bagaimana? Ada apa? Ah. Ching ching. Air. Pelin pelin. Aku kaget kau pingsan. Racun kusimpan di gigi. Merugikan diri sendiri juga. Ada efek samping? Tuan Jiu. Dasar penakut. Terima kasih sudah jaga aku. Mereka memanfaatkan kelemahanmu. Jika kau nekat, kelak grup Shen jadi pendukung. Takkan ada yang berani ganggu kau. Tuan Jiu, Tuan membuatku tak bisa membalas budi. Kau milikku. Sudah kewajibanku. Bukankah kita? Hubungan dokter-pasien? Mau kau buktikan sekarang, hasil pengobatanmu? Kalau tidak ada urusan, besok jangan masuk kerja. Tuan Yu, ada masalah. Resep Nyonya telah bocor. Sekarang viral di internet. Jiru itu. Dia bilang Nyonya kita mencuri rahasia perusahaan. Saham grup Baiyun anjlok. Aku sampai tidak tahu. Di otaknya, bisa ada ide bagus apa? Layang diincar olehku? Resep Nyonya bocor. Aku tidak tahu. Kenapa keluarga Ji masih punya salinannya?
Mereka cuma bisa main trik receh begini. Kita lihat di konferensi pers. Rahasia Baiyun bocor. Apa tanggapan Anda? Ji-Yun pernah bilang, Anda dengan grup G selalu berhubungan erat. Benarkah ini? Saham grup Ji-Yun terus naik limit. Ada yang ingin disampaikan? Ji-King. Lihat. Perwakilan Huashi Parma sudah datang. Cepatlah mengosongkan tempat ini. Jangan-jangan kakak datang sendirian? Kenapa? Tertekan oleh penawaran hingga kehilangan semangat? Camus, cepat kembali ke tempat semestinya. Bangku kecil di pintu itu. Shen Ruoking. Sekarang kamu sudah punya backer baru, lalu ikut bersikap sombong. Memelukan Kelu Argashen. Ini pasti perwakilan Huashi. Halo. Kita bukan pertama kali bertemu. Perampok berkaki patah itu sudah menerima. Ji-King, jangan senang dulu. Nanti kamu akan menyesal. Oh iya, aku lupa bilang. Untuk menunjukkan fakta sebenarnya, pada semua orang, aku sengaja meminta siaran langsung penuh. Cuma nggak tahu. Siapa yang akan hancur hari ini? Bulan lalu, produk grup Baiyun milik Ji-King yang dirilis bersama Huashi Parma. Dan grup G mengembangkan paten obat kelas A yang diajukan. Terbukti sangat mirip oleh ahli. CEOG ada komentar. Obat untuk jantung koroner dan angina pectoris. Eng Sing Kang Mimeng. Memeng. Hasil riset independen grup Baiyun. Paten obat A3487 terbukti mirip dengan Ansinkang Baiyun. Baik formula maupun proses produksinya, ada kesamaan yang signifikan. Seisi industri tahu, riset obat baru, butuh sumber daya besar, dana dan waktu puluhan tahun. Bahkan perlu waktu puluhan tahun. Ji-King masih muda, perusahaanmu baru banting setir. Mana mungkin dalam beberapa bulan bisa menyamai usaha bertahun-tahun? Kakak, aku tahu kakak mau buka perusahaan sendiri. Tapi jangan sampai mencuri. Milik Grup Washer. Proses riset obat sangat rumit. Bagaimana mungkin perusahaan kecil sepertimu bisa menyelesaikan sendiri? Semua, saya punya bukti Ji-King. Selama beberapa tahun terakhir, memiliki semua rekaman monitoring grup G dan paten Ansinkang yang lebih awal, sebelum pengajuan paten obat. Hadirin sekalian, Patent A, 3487. diajukan awal Mei. Sedang paten Ansinkang diajukan awal Juni. Ji-King. Masih ada yang mau kau katakan? Saksi membuktikan dokumen mereka adalah formula Ansinkang asli. Memang dulu saya bekerja di grup G. Ji-King hari ini, kalau kau tidak minta maaf di layar. Pada peneliti yang kau jiplak, bersujud minta maaf. Semua yang hadir takkan memaafkan. Perusahaan nakal hanya pakai obat palsu untuk dikonsumsi publik. Jiro, kalian dan teman-teman benar-benar tak bisa berubah sifat buruk. Ji-King. Simpan saja sikap. Yang Kompengan itu. Ini konferensi pers. Saya bersaksi. Direktur G selalu melarang orang lain ikut dalam pengembangan. Setiap hasil yang dikeluarkan tak melibatkan pihak lain dalam riset. Inilah karakter asli Ji-King. Bahkan karyawannya sendiri rela datang menjadi saksi. Direktur G, kami curiga kau mencuri hasil riset perusahaan kami. Setelah konferensi pers, kami akan mengajukan gugatan. Bagus. Sudah selesai? Sekarang giliran saya. Karena formula baru sudah tersebar. Hak masalah saya beri lebih banyak. Ini semua adalah naskah eksperimen, formulasi obat saya sebelumnya. Catatan riset kalian. Mungkin hanya rekayasa. Untuk mendukung formula akhir, catatan eksperimen palsu. Tapi ini bukan bukti terkuat. Ji-King, perhatikan kata-kata. Tahukah kalian, mengapa kebohongan kalian merepeka seperti jalambang? Formula Ansinkang dari kitab kuno ini
Warisan ibu kandung saya, Yang Dewerskin Turun Temiran, ayah tiri ilegal merampas warisan ibu selama 20 tahun. Kitab ini disimpan di brankas Swiss selama 20 tahun. Jiro, penelitianmu dapat dari mimpi leluhur saya? Pernahkah kau bermimpi ibuku menuntut nyawamu? Bukannya kalian bilang, ini akan aman? Diam. Berani sekali kerja sama dengan mereka. Kalian mungkin akan jadi Huamin berikutnya. Ini dokumen gugatan saya. Sekarang, giliran kalian. Setelah konferensi pers Nona Ji King, saham grup Huasi terus anjlok. Apa pendapat Anda? Benarkah Anda menolak berdamai di luar pengadilan dan mengirim keluarga sendiri ke penjara? Setelah formula bocor, apa yang akan Anda lakukan? Saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya akan membuka seluruh formula kuno asli. Saya harap kalangan terpelajar bisa bersama saya merekonstruksi formula untuk bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, saya akan menyumbangkan 50% keuntungan perusahaan ke organisasi sosial. Wah, sungguh menginspirasi. Pebisnis muda terbaik. Hanya Nona Ji King yang pantas. Kapan akan ada lebih banyak orang seperti Nona Ji King? Tuan Ju, Ada apa dengan King King? lepaskan. Sekarang, Saatnya membuktikan hasilnya. bukankah kita hubungan dokter pasien yang murni? Bagaimana? Puas dengan hasil pengobatanmu, Si? Lemela. Fokuslah melihat saya. Kamu yang buka atau saya yang bukakan? Harima tak mengau. Kau anggap aku kaking sakit. Tuan 9. Apa kau tidak merasa tubuhmu lemas? Agak lemah? Akhir-akhir ini iya. Kau merasik APA lagi? Dosis obat kali ini kayaknya terlalu kuat. Lain kali takarannya kukurangi. Apa katamu? Jantungku agak sakit. Ini efek sampingnya? Ini. Tuan 9. Sudah membaik? Kenapa ini? APA yang kau lakukan lagi. Jangan-jangan pil permajaan itu bekerja? Ini. Ji Cheng. Kau benar-benar seperti Pan Jinlian meracik obat jahat. Pan Jinlian atau Jinlian apaan? Aku ahli pengobatan. Sekarang aku bisa jalan sejauh ini. Memang istri dokter jeniusku tak hanya sembuhkan kakiku, tapi juga perkuat ginjal. Tentu saja. Lihatlah siapa aku. Aku sang ahli pengobatan. Jangan-jangan kau tak rela lepas gelar Nyonya Shen. Aku tak bilang akan cerai setelah kakiku sembuh. Dasar mulut lancang. Tuan 9. Nyonya ada urusan pergi dulu. Dia kemana?
Beliau melihat temuan terbaru. Kuburan yang baru digali. Siapkan mobil antar saya. Maka misterius di Haisi. Yang muncul karena gempa sudah teridentifikasi. Ini adalah dinastisia. Yang paling mengejutkan adalah di sisi Kaisar Wu, ada seorang wanita misterius yang tidur bersamanya. Nona Ji, Anda tak boleh masuk. Mingger, saya punya surat izin. Kenapa tidak boleh masuk? Nona Ji, pulang saja. Ada serangga di sana. Baru saja mau memanggilmu. Cepat ke sini. Menurut catatan di makam ini, giok ikan ganda ini memiliki kekuatan menghubungkan langit dan bumi. Lihat. Sudah saya bilang persis sama, giok ini bisa dianggap harta nasional. Heng habang lam semesta, bukankah ini hanya giok biasa? Giok ikan seindah ini, mau kau berikan padaku? Jika kau suka, ambillah. Perkataanku. Tak mungkin bohong. Bagaimana kalau kita coba satukan? Ini harta negara, tidak baik. Tidak apa-apa. Ching Ching. Ikut aku pulang. Setuju. Aku tidak. Surat izinku. Shen Haoliang. Apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Ching Ching, apa hidup sekarang tidak baik? Grup perusahaan semakin maju, orang yang tak kau sukai sudah ditangani. Tapi aku berhak kebenaran. Aku tak mungkin seumur hidup tertutup informasi darimu. Aku punya firasat. Pertemuan kita berdua. Bukan kebetulan biasa, Jiuye, meski kau berkuasa. Aku akan temukan kebenarannya. Aku mau turun. Buka pintu atau aku lompat. Sopir, ke lembaga arkeologi. Berhenti. Ji Qing, Kubalas Nayawamu. Ini bukan Nona Ji. Kenapa sekarang jatuh seperti ini? Kenapa grup Ji tidak mengeluarkanmu dengan uang? Kalian belum lihat berita? Grup Ji sudah bangkrut, diakuisisi keluarga Sen. Direktur Ji sampai sakit dirawat, katanya di depan kamarnya. Banyak anak haram, rebut harta warisan. Lepaskan aku. Cepat sadarlah. Apa yang ingin kau lakukan? Kau penasaran, bagaimana aku bisa keluar ya? Salahkan dirimu sendiri, sudah mengganggu kepentingan banyak orang. Aku dibebaskan dengan jaminan. Mereka membebaskanku, hanya satu tujuan, yaitu menggunakan tanganku untuk menyingkirkanmu si pengganggu. Sayal, di mana bubuk perlindungan diriku? Kau karya ini ya? Aku tahu semua trik kotormu. Sudah kusita semuanya. Aku ingin menggunakan semua ini, satu persatu, untuk menyiksamu. Tapi aku tak sabar lagi. Aku ingin kau mati sekarang. Kau mengambil milikku. Semua itu seharusnya menjadi hakku. Kau yang membuatku seperti ini. Hicks. Sekarang. Semuanya hilang. Haha, jika dulu kau bersujud memohon, mungkin akan kemaafkan. Tapi sekarang, jangan takut, kakak. Adik akan antarkanmu ke alam baka. Ji Qing. Kau akan mati bersamaku.
King. Heitai, matilah kalian semua. Mau kabur? Ayah. Aku anak. Dasar brengsek, tak bisa pilih musuh, berani ganggu Master Jiu, ayah tak bisa lindungimu. Pergi sekarang, anggap saja kau bukan anakku. Ayah, jangan. Aku benar-benar menyesal. Keluarlah, ayah. Ayah. Dasar perempuan, kau menghancurkan hidupku. Dasar bodoh. Jika bukan karena keluarga Shen, kau bahkan tak layak menginjak sepatuku. Coba kau pulang sekarang. Tak ada satupun dari keluarga Ji untukmu. Coba tanya di rumah. Pantaskah kau menyandang marga Shen? Tak ada yang akan selamat hari ini. Hoxing. Hokang. Taean. Cheng'e. Shen Aosheng. Kau, siapakah kau sebenarnya? Shen Aosheng. Kau. Siapa kau sebenarnya? Bodoh. Bukankah kamu sudah punya jawabannya? Joy. Kebetulan kamu datang pas endingnya. Ending APA? Itu loh, Kaisar Anjing dan Tabib Hebat, Mengesingkan Diri ke Hutan. Cheng'e. Kamu belum pergi? Aku jelas belum pergi. Apalagi kemampuan tabib seperti, sangat hebat. Lihat, kamu juga tidak mati kan? TAPI Joy. Otakmu rusak lagi ya?